Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi yang sangat penting sekali. Jadi segera update sekarang juga teman-teman. Tentang apa? Tentang ini, riwayat pendidikan S1 di Dapodik 2023. Kenapa harus diupdate? Ini seiring dengan perkembangan update terbaru untuk info GTK dan juga untuk guru-guru yang belum PPG gitu. Nah, ini yang diupdate-nya itu sasarannya siapa? Pokoknya intinya semua guru gitu ya, supaya nanti S1-nya ini bisa terbaca di info GTK gitu. Kita cek dulu informasinya teman-teman. Nah, coba teman-teman itu bisa masuk ke ke info GTK guru gitu ya, atau bapak ibu gurunya itu bisa masuk di info GTK-nya masing-masing. Pada bagian pendidikan formal ini keterangannya tidak ada entrian fakultas pada Dapodik di bagian S1. Walaupun memang dulu itu sudah diinputkan. Nah, supaya di sininya itu terdeteksi ada fakultas pada Dapodiknya dan info GTK, makanya ini harus kita update untuk S1-nya karena ada penambahan yang namanya fakultas. Untuk fakultas itu ada perubahan di PD Dikti-nya. Ya, mulai sekarang itu ada perubahan di PD Dikti untuk setiap fakultas di S1 gitu. Nah, sekarang kita coba cek ke Dapodiknya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman operator bisa masuk ke Dapodik dengan menggunakan akun guru tersebut atau bisa ke tukar akses pengguna sehingga bisa masuk ke guru ini. Gitu. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman belum menginputkan pendidikan dari SD, SMP sampai SMA atau D2 jika ada, silahkan klik tambah di sini ya. Untuk pengisian saya kira ini sudah teman-teman ya, sudah paham semua. Nah, silakan tambahkan SD, SMP, SMA. Di Dapodik itu yang bisa ya SD, SMP, SMA gitu. Jika ada D2 ya silakan diinputkan. Tapi untuk S1 itu tidak bisa di Dapodik teman-teman. Di sini ada informasinya bahwa perubahan data riwayat pendidikan formal dengan kualifikasi D4 atau S1 hanya dapat dilakukan di aplikasi individu GTK-nya masing-masing atau PTK Datadik gitu. Kalau kita tambahkan fakultas, ini di sini tidak bisa ya. Tidak bisa kita simpan, ini contoh gitu. Kalau dulu kan itu fakultasnya ya FKIP gitu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu ternyata sekarang sudah diupdate oleh PD Dikti. Kalaupun kita ketik di sini gitu ya, ini contoh sembarang dulu. Kalau kita simpan, ini tidak bisa ya, akan dilarikan ke PTK Datadik gitu. Nah, kemudian teman-teman, jika teman-teman dulu sudah menginputkan pendidikan SD, SMP sampai SMA di setiap guru ini, dulu itu kan SD, SMP sampai SMA, di sini kita pilihnya lainnya. Sekarang ini ada update terbaru ya. Cek di sini bidang studi. Nah ya, untuk jenjang usia dini, dasar, menengah itu opsinya umum. Jadi silakan diupdate setiap gurunya di Dapodik ini menjadi umum untuk pendidikan SD, SMP sampai dengan SMA. Kalau dulu kan lainnya. Ya. Ketikkan saja di sini umum ya. Sekalian diupdate lah ini. Sekalian diupdate. Nah, umum nanti ada pilihan paling bawah. Nah, ya. Silakan diupdate SD, SMP dan SMA menjadi umum. Kalau dulu kan lainnya. Nah, sekarang ini kan kita mau mengupdate yang namanya S1-nya. Karena tidak ada penambahan fakultas di sini. Maka perlu kita tambahkan supaya nanti di info GTK-nya itu muncul yang namanya fakultasnya gitu. Nah, untuk menambahkan S1 ini kita ke PTK Datadik ya. Kita masuk dulu ke PTK Datadik. Di sini kita ketikkan saja PTK Datadik. Kita masuk ke PTK Datadik, kita login menggunakan SSO. Kemudian masukkan username dan password guru ini. Nah, ini kewajibannya siapa yang mengupdate S1 ini? Sebetulnya kewajibannya guru masing-masing ya, individu guru masing-masing. Jika Bapak Ibu gurunya, mohon maaf,
tidak begitu menguasai IT, silahkan bisa dibantu oleh teman-teman operatornya. Oke, kita masuk dulu teman-teman ya. Nah, ini ada di bagian ini di bagian pendidikan teman-teman. Nah, ini kan sebetulnya kami juga sudah menginputkan ya untuk S1-nya ini. Ini yang dulu sudah kami inputkan teman-teman. Tapi dulu itu kan untuk FKIP, maaf, dulu itu kan fakultasnya FKIP ya. Sekarang itu ada perubahan. Nah, ini caranya teman-teman. Kalau kita edit di sini itu kan tidak bisa. Hanya ada tahun masuk dan tahun lulus. Ini harus kita tambahkan dulu. Jangan dihapus dulu, tapi kita tambahkan dulu di sini. Kita klik tambah. Ini hanya menambahkan yang S1-nya ya. Mengupdate karena SD, SMP, SMA-nya sudah. Kita klik tambah di sini. Kita pilih jenjangnya di sini langsung S1 karena ini S1. Kemudian nama perguruan tinggi ini yang sesuai dengan yang tertera di ijazah. Itu ya, yang tertera di ijazah. Kita klik di sini lalu kita cari. Kita ketikkan di sini. Contoh umpamanya universitas terbuka gitu. Silakan ketikkan nama perguruan tingginya sesuai dengan di ijazah. Kita cari. Nah, ada ya, universitas terbuka. Kita klik pilih, akan muncul. Nah, fakultas teman-teman. Sebetulnya fakultas itu kan kalau pendidikan itu ya FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu kalau dulu gitu. Sekarang di PD Dikti itu sudah diupdate ternyata teman-teman. Contoh ini guru ini, itu kan lulusannya pendidikan guru sekolah dasar. Ternyata itu fakultasnya pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kita tekan huruf P aja supaya cepat. Nah, ini ya. Ini kalau kita cari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di sini tidak ada teman-teman yang jurusan PGSD. Berarti fakultasnya pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kemudian bidang studi, ini bidang studinya sama dengan prodi gitu ya. Di sini yang ada itu ya guru kelas, huruf G. Ini kita tekan huruf G. Nah, kita cari. Nah, yang ini ya guru kelas SD atau MI. Karena memang jurusannya itu PGSD gitu. Nah, kependidikan tentunya di sini ya karena guru. Lalu gelarnya itu kita tekan saja di sini huruf S, kita cari di sini sarjana pendidikan. Nah, yang ini ya sarjana pendidikan. Nah, terus kan itu sering ada teman-teman kalau yang di universitas terbuka itu ada yang PGS apa namanya? SPD SD gitu ya. Di sini ternyata tidak ada. Kita pilih SPD saja atau sarjana pendidikan, sama lah. Itu biasanya kan ada yang SPD SD. Nah, tahun masuknya kita ketikkan di sini. Ini sesuai dengan pendidikannya itu S1-nya mulainya kapan, lulusnya itu sesuai yang tertera di ijazah ya. Ini saya juga sambil mengupdate. Kemudian NIM-nya kita masukkan di sini. NIM-nya kita masukkan, ini hanya contoh saja teman-teman ya. Jadi pihak YouTube ini hanya contoh saja. Nah, seperti ini. Kita cek lagi, barangkali salah gitu ya. Jadi ini hanya contoh saja teman-teman. Masih kuliah atau tidak ya, tentu tidak gitu. Nah, ini IPK. Di sini kita pakai titik ya, jangan pakai koma. Nah, kalau sudah datanya cek kembali teman-teman, barangkali salah gitu ya. Ini hanya contoh saja untuk tutorialnya. Kita klik simpan. Data riwayat berhasil disimpan. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Coba kita atur dulu. Kita lihat update-nya. Ini kan yang dulu ya. Yang sudah kita update dengan yang terbaru yang 2023. Kita hapus di sini ya. Kita hapus. Nah, oke, data riwayat berhasil dihapus. Nah, sekarang ini untuk S1-nya itu di sini adalah yang barusan di barusan diupdate. Setelah ini Dapodiknya itu kita tarik data ya. Nah, kita ke Dapodik teman-teman, coba kita keluar dulu. Kemudian kita masuk lagi.
boleh tarik data dulu lalu sinkron atau boleh langsung sinkron gitu Dapodiknya ya, supaya nanti fakultasnya itu bisa masuk ke sini. Oke, kita tarik data dulu ya. Nah, kita validasi dulu. Ini untuk membuktikan saja apakah masuk atau tidak gitu. Kemudian kita tarik data. Oke teman-teman, tarik data sudah selesai ya. Waktunya itu 57 detik. Coba kita refresh dulu. Kemudian kita ke GTK. Kita lihat lagi ya. Untuk data guru yang tadi yang ini. Coba kita cek ke bawah teman-teman di bagian pendidikan ya. Riwayat pendidikan formal. Nah, sekarang kan masuk teman-teman ya untuk fakultasnya. Nah, ini untuk fakultasnya sudah masuk untuk yang S1 gitu. Nah, ini. Jadi tutorialnya seperti ini. Kalau kita tambahkan langsung di Dapodik ya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Nah, umpamanya yang jika punya D2 di sini silahkan bisa ditambahkan fakultasnya ngikuti ini ya. Pendidikan guru sekolah dasar. Nah, begini teman-teman. Langsung masuk gitu ya. Nah, karena ini karena barusan kita update untuk ijazah S1-nya, ini kan tentunya perlu yang namanya di verbal ulang ijazahnya. Makanya, jika guru ini atau Bapak Ibu guru ini sudah mengupdate sendiri untuk ijazah S1-nya, silakan bisa cek secara berkala di info GTK-nya. Ya, di info GTK-nya dicek berkala apakah perlu verbal ulang atau tidak, karena itu kan baru diinput untuk ijazahnya. Tinggal klik saja di sininya ya. Nah, jika di sini muncul tulisan disuruh sistem itu memasukkan nama, NIM, prodinya apa gitu, itu baru namanya bisa verbal ulang ijazah. Tapi jika umpamanya dicek secara berkala di info GTK-nya, tapi tampilannya sudah di verbal, walaupun barusan kita update S1-nya, berarti ya itu artinya tidak perlu verbal ulang ijazah. Yang perlu verbal ulang ijazah itu jika muncul di sini data yang perlu diisi gitu ya, seperti nama, NIM, prodi, itu seperti itu teman-teman. Karena kan baru diupdate S1-nya. Barangkali perlu di verbal ijazah ulangnya. Karena yang pertamanya kan dihapus gitu ya. Makanya cek secara berkala info GTK-nya oleh gurunya masing-masing, karena ini kewajiban guru gitu. Jadi yang menginputkan S1 ini sebetulnya tanggung jawabnya adalah individu guru masing-masing. Kalau operator itu sifatnya hanya membantu saja. Oke, itu saja informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan teman-teman operator semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.